Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang value creating growth matrix, yaitu suatu matriks yang mengkaitkan antara growth, pertumbuhan, ROIC, dan biaya modal atau WACC. Kita mulai dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan value bagi pemegang saham. Nah, value dapat kita rumuskan sebagai fungsi dari growth, ROIC, dan biaya modal. Di dalam portfolio bisnisnya, belum tentu semua bisnis perusahaan dalam posisi yang ideal. Nah, video khusus tentang ROIC dan WACC sudah tersedia secara khusus yang dapat dilihat terpisah. Dalam matriks ini terdapat dua sumbu. Pertama adalah sumbu vertikal, yaitu growth atau pertumbuhan. Kemudian sumbu horizontal atau X, itu kaitan antara ROIC dan WACC. Di mana yang pertama adalah ROIC di bawah WACC, dan yang kedua adalah ROIC di atas WACC. ROIC adalah kemampuan perusahaan untuk mendayagunakan aset, ya, aset yang muncul pada sisi kiri neraca. WACC atau biaya keuangan, biaya modal, muncul sebagai akibat pemilihan komposisi pendanaan yang berupa utang dan ekuitas. Baik, kembali kepada tiga komponen dari matriks ini. Pertama adalah growth, di mana growth merupakan fungsi dari kemampuan bersaing dari sebuah perusahaan, dan yang kedua pertumbuhan dari industri itu sendiri. Kemudian ROIC dan WACC sudah kita bahas tadi. Jadi intinya pada pertumbuhan ini industrinya bisa tumbuh, tapi perusahaannya tidak tumbuh. Sementara pada posisi yang lain, di dalam pertumbuhan yang semakin turun, bisa jadi perusahaan masih bisa bertahan karena kemampuan bersaingnya di atas rata-rata. Kemudian kita lihat benefit dan cost. Pada sumbu horizontal, kita lihat bagian kiri adalah ROIC di bawah WACC, jadi return di bawah cost-nya. Sebelah kanan, ROIC di atas WACC, di mana return di atas WACC. Jadi tentunya yang normal adalah kita berada di sebelah kanan, bisnis yang bagus. Kemudian kalau di sisi pertumbuhan, bagian atas adalah positif dan bagian bawah adalah negatif. Ada 4 kemungkinan dari kuadran ini. Kiri atas adalah destroying value, kiri bawah releasing value, kanan bawah limiting value, dan kanan atas adalah increasing value. Secara umum, untuk yang releasing value, alternatifnya adalah divestiture atau dilepas atau divest. Kemudian destroying value, kondisinya adalah fail expansion. Kemudian untuk limiting value, kita masih mempunyai kemungkinan untuk melakukan perbaikan produktivitas, dan kanan atas adalah tempat di mana produk atau bisnis yang sukses ada di sana. Kita mulai dengan releasing value. Ini kuadran yang sangat berat, di mana pertumbuhannya negatif. Ada beberapa kemungkinan di sini. Industrinya yang mungkin meredup, atau kalau industrinya tidak meredup, tapi kemampuan perusahaan itu rendah, atau ketidakmampuan perusahaan dalam bersaing. Sementara itu, ROIC-nya di bawah biaya modal. Jadi, ketidakmampuan memperoleh imbal hasil di atas biaya modal. Ada beberapa kemungkinan di sini. Yang pertama,
bisa jadi biaya modalnya yang terlalu berat, atau pada sisi ROIC-nya yang terlalu rendah. Jadi tidak match antara ROIC dan WACC-nya. Alternatif yang pragmatis adalah divestiture atau melepas bisnis tersebut. Yang kedua adalah limiting value, di mana pertumbuhannya adalah negatif, ROIC-nya di atas WACC. Jadi masalahnya adalah di pertumbuhan. Jadi pada dasarnya ROIC-nya mampu mengatasi biaya modal. Tetapi pertumbuhan yang negatif membatasi kenaikan value-nya. Ada beberapa alternatif di sini. Jika pertumbuhan industri masih positif, artinya kemampuan bersaing perusahaan tersebut yang mungkin perlu diperbaiki sehingga pertumbuhan perusahaan nanti bisa positif. Tapi jika pertumbuhan industrinya memang negatif, maka alternatifnya adalah melakukan efisiensi pada perusahaan tersebut. Jadi kata kuncinya improve productivity, menggunakan aset yang sudah ada untuk bisa menghemat investasi. Produktivitasnya bisa ditingkatkan. Yang ketiga adalah destroying value. Pertumbuhan positif, tapi ROIC-nya di bawah biaya modal. Sisi positifnya tentulah pertumbuhan yang positif. Tapi potensi untuk perbaikan di waktu yang akan datang masih terbuka. Kita ingat bahwa penjualan masih meningkat, masih positif pertumbuhannya. Jadi ada beberapa kemungkinan masih meruginya. Pertama adalah perusahaan itu mengejar market share sehingga harganya dikorbankan. Misalnya perusahaan ingin membuat pelanggan tergantung pada platform yang dibuatnya dalam e-commerce misalkan. Tetapi kemudian dalam rangka membuat customer tergantung itu, ROIC-nya tidak mampu mengatasi biaya modal. Ini bisa terjadi pada masa-masa awal. Tidak boleh terjadi selamanya. Jadi efisiensi di sini masih belum jadi perhatian karena pertumbuhannya yang masih dikejar. Jadi perlu evaluasi kembali tentang volume dan harga dan kemudian perbaikan pada sisi struktur biayanya. Yang terakhir adalah increasing value di mana terdapat produk yang sukses. Ini kuadran ideal di mana terjadi pertumbuhan yang positif dan ROIC-nya di atas biaya modal. Nah, pertumbuhan ini ada beberapa kemungkinan. Kalau yang ideal tentu di atas rata-rata industri. Jadi kemampuan perusahaan memang di atas rata-rata. Kalau hanya rata-rata sama dengan industri, berarti kemampuannya rata-rata mirip dengan para pemain di sana. Yang terakhir adalah minimal, di mana pertumbuhan perusahaan itu masih di bawah pertumbuhan industri. Jadi sumber pertumbuhan ini ada dua kemungkinan. Industrinya yang tumbuh atau keunggulan yang bersaing. Jika keduanya digabungkan, perusahaan mampu bersaing dengan baik pada industri yang bertumbuh, tentu value-nya akan jauh lebih baik lagi. Nah, WACC yang rendah ini ada beberapa kemungkinan. Kalau dari sisi eksternal bisa jadi tingkat bunga yang di pasaran sedang turun. Kalau dari sisi internal, risiko keuangan perusahaan yang memang rendah, sehingga WACC rendah. Sementara untuk ROIC yang tinggi, bisa jadi tingkat laba industri yang memang masih menjanjikan, atau justru kemampuan perusahaan bersaing yang cukup baik dengan ketergantungan pelanggan dan brandingnya tersebut
mampu memperoleh margin yang jauh lebih tinggi. Jadi secara umum bisa dikatakan pertumbuhan penjualan yang menguntungkan disertai dengan penerimaan pasar merupakan satu-satunya pilihan pertumbuhan jangka panjang yang dapat dipertahankan. Jadi mestinya kita akan mengarahkan kuadran tersebut ke arah kanan atas di mana terjadi increasing value. Sampai akhirnya kita di catatan akhir. Jadi kalau kita ringkas kembali, value sebuah perusahaan fungsi dari pertumbuhan, ROIC, dan biaya modal. Nah, dalam rangka memaksimumkan value-nya, sebuah perusahaan bisa menghadapi berbagai macam komposisi portfolio bisnisnya. Dalam materi ini, pengertian bisnis bisa anak perusahaan, bisa juga diganti dengan divisi, atau yang berfungsi mirip itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.